Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh. Silakan duduk. Sebelumnya sudah cuci tangan Teh? Udah. Nah, kita pakai sanitizer dulu ya Teh. Oke. Ada yang bisa saya bantu Teh? Ini Bu, saya mau konseling tentang permasalahan mencari pekerjaan yang sulit. Iya Teh, boleh silakan diceritakan dari awal apa keluh kesahnya yang Teteh rasakan. Jadinya gini Bu, saya kan fresh graduate, baru lulus SMA tahun ini. Berbarengan dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, selang beberapa bulan setelah saya lulus SMA, saya berusaha untuk mencari pekerjaan. Sudah kesana kesini, tapi belum ada hasilnya juga. Dan sebelumnya apakah dari lamaran itu Teteh belum dipanggil atau emang resmi udah ditolak gitu? Dan di mana aja tempat yang Teteh naruh lamaran tersebut itu? Salah satunya deh, di mana yang pengen banget Teteh masuk ke tempat kerja itu? Dari awal pas saya lulus SMA, saya melamar ke berbagai macam perusahaan di kawasan di daerah Bekasi. Di situ bukannya ditolak, kita hanya menaruh lamaran yang memang perusahaannya siap untuk menerima langsung, karena di masa pandemi kayak gini banyak perusahaan-perusahaan yang malah mem-PHK karyawannya dan mencari karyawan itu hanya melalui email. Nah, jadi peluang kita tuh sebagai fresh graduate itu semakin sempit. Terus contohnya di mana saya sudah pernah naruh lamaran lewat BKK contohnya. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar itu tidak ingin langsung, tapi mereka lewat BKK. Saya sudah tes, sudah sampai tahap 3, tapi setelah itu katanya suruh nunggu 1 minggu untuk dipanggil kembali, tapi nyatanya tidak, sampai sekarang nggak dipanggil. Apakah dari hasil yang emang sangat mengecewakan ya, apakah Teteh masih tetap berusaha untuk mencari, apalagi kan ini di pandemi ini kan emang sulit banget kan tadi kata Teteh juga. Nah, tapi apakah masih tetap berusaha atau menyerah ya, atau mengambil opsi lain yang Teteh tuju selain nyari pekerjaan itu? Dibilang menyerah enggak, capek tapi iya, pasti iya ya capek, karena kita sudah sangat-sangat berusaha, tapi apa yang kita usahakan tidak dapat ya, kita nggak boleh menyerah, tapi saya coba untuk mengambil opsi lain. Di samping itu juga saya menerima tawaran beasiswa dari informasi-informasi teman, dan saya mengikuti, dan kebetulan alhamdulillahnya saya mendapat 2 tawaran beasiswa setelah saya mengikuti tes beasiswa di kampus tersebut. Nah, pada akhirnya saya memilih di salah satu kampus itu yang sekarang saya berkuliah. Kenapa saya punya berpikir pengen kuliah? Karena kan di masa pandemi ini kan susah ya nyari kerja. Maka dari itu saya, daripada saya rebahan-rebahan gak jelas, mending waktunya saya manfaatkan dengan cara saya berkuliah. Kalau boleh saya tahu kuliahnya itu di mana ya Teh? Di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Dharma Indonesia. Teteh ngambil jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Apakah sebelum kuliah kan pasti ada hambatan kan ya? Kan ini kan kemauan Teteh sendiri, dan sebelumnya Teteh memang kekeh banget untuk mencari kerja, tapi masih belum ada ya kan? Ya, apakah hambatannya itu tuh adanya dari keluarga atau dari yang lainnya gitu, atau nggak ada dukungan? Udah jangan kuliah aja gitu ya. Tapi Teteh yakinnya itu gimana sih biar bisa bahwa saya ini bisa sebelum bekerja tuh kuliah dulu? Sebenarnya pengen kuliah itu dari pas SMA udah kepikiran pengen kuliah. Cuman kan karena kita ada di lingkungan bersama orang-orang yang setelah lulus ingin kerja, dan banyak alasan-alasan yang bikin pikiran saya terbuka gitu. Maksudnya terbuka itu kan dengan kerja kita bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi di samping itu ya, menurut saya nih, setelah saya berkuliah ya, pola pikir saya juga jadi berubah. Karena cuman lulusan SMA aja itu gak gimana ya, belum siap gitu untuk mencapai level kerja. Jadi kita harus terus mengasah pengetahuan dan keterampilan kita, karena
skill kita itu yang kita dapatkan di bangku sekolah menengah itu ya belum cukup untuk sampai kepada level siap kerja. Makanya sekarang saya benar-benar tekuni kuliah dan gak ada hambatan apapun karena dari keluarga saya pun mendukung kayak gitu. Kenapa saya bisa yakin? Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi yang meyakini? Kita harus terus membayangkan bahwa impian kita itu terus tercapai. Oke, jadi kan sekarang Teteh ini fokus kuliah ya. Nah, apa ada rencana gitu ya, atau ada rencana buat kedepannya buat mencari opsi lain kayak kerjaan yang Teteh pengenin banget nih ya? Apakah pengen gitu Teteh buat kuliah sambil kerja gitu? Apakah ada keinginan? Pasti dari awal kan memang saya ingin mencari kerja dulu untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, setelah saya masuk kuliah dan dunia perkuliahan yang sedang saya jalani ini, saya tetap mencoba peluang-peluang pekerjaan karena selama 4 tahun ke depan nanti kan pasti lebih banyak prakteknya di lapangan. Terus juga kan saya ngambilnya manajemen, jadi harus benar-benar turun ke perusahaan-perusahaan. Makanya sekarang pun saya masih mencoba untuk peluang-peluang baru gitu, terus mencari kalau misalkan dapat yaitu jadi bahan Jadi di sini saya simpulkan ya Teh, Teteh tuh awalnya pengen kerja tapi mengambil kuliah dan ingin berniatan untuk kuliah sambil kerja. Nah, sebelumnya turut prihatin ya Teh atas susahnya mencari kerja. Ya memang pasti bukan Teteh aja kan, banyak. Pasti. Apalagi kan pengen lulus sekolah tuh ngapain sih rebahan aja, pasti pengen kerja atau kayak kuliah. bantu orang tua. Nah iya, jadi sebelumnya terima kasih Teh sudah percaya sama saya untuk mencurahkan semua isi hati Teteh, ibaratkan unek-unek gitu Teh ya. Benar. Udah Teh, sebelumnya sekian, terima kasih ya Teh. Iya, makasih juga Bu atas waktunya. Lain kali nanti kalau ada keluhan lagi saya balik lagi ke sini. Baik Teh, sebelumnya jangan lupa jaga kesehatan, apalagi kan ini pandemi ya. Jangan lupa 3M-nya, dan yang paling dibutuhin banget kan saat pandemi itu kesehatan pasti ya. Kalau bisa jangan keluar rumah kalau emang nggak penting ya. Oke Teh. Udah Bu, saya pamit. Terima kasih sekali Iya lagi. baik Teh, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.